Hey, what's up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel Aneh Nugroho MV Motovlog Santuy. Pada konten kali ini kita akan sharing bareng atau membahas seperti thumbnail di video ini. Haruskah membuat konten YouTube atau mengupload konten di YouTube itu menggunakan kamera yang resolusinya tinggi atau kamera bagus, DSLR atau GoPro 7 misalnya, dan yang lain-lain. Oke, mari kita saling sharing, saling berbagi pengalaman seputar YouTube. Karena saya juga masih sangat-sangat pemula di dunia YouTube ini, bro. Salam konten kreator pemula, salam YouTuber pemula, tetap semangat membuat konten. Dan bicara pun juga masih belajar, bro ini. Oke dulu, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Ini saya berada di Kabupaten Ponorogo. Ini di tengah-tengah ya, di pusat kota Kabupaten Ponorogo. Cuacanya gerimis tipis-tipis bro. Semoga tidak turun hujan lebat ya cuy. Oke, untuk dulur-dulur yang berada di luar Kabupaten Ponorogo, saya ucapkan salam kenal dari saya. Oke, pada konten kali ini kita akan share pengetahuan. Kita bareng-bareng ya, kita ngobrol bareng seputar konten YouTuber pemula ataupun yang mau ngonten ataupun yang sudah ngonten di YouTuber atau menjadi YouTuber. Kita akan saling sharing, berbagi pengetahuan ya, karena juga saya masih pemula cuy. Itu ada beberapa pertanyaan dari teman-teman itu yang mau ngonten dan juga yang belum ngonten. Nah, itu pertanyaannya, mau mulai konten YouTube tapi alatnya ya masih HP. Nah gitu, kalau gitu pertanyaannya, apakah saat kita menjadi konten kreator di YouTube atau platform lain, TikTok misalnya, untuk zaman sekarang kan banyak sekali untuk di media sosial, haruskah menggunakan kamera yang resolusinya bagus atau kamera-kamera bagus seperti DSLR, GoPro 7 misalnya, atau kamera-kamera yang lain yang mampu merekod video itu dengan kualitas yang tinggi, kualitas maksudnya secara visualisasi video itu bagus cuy. Karena seperti yang kita ketahui ya, saat kita mengupload video di YouTube itu akan mengalami kompresi. Sistem YouTube akan mengalami kompresi cuy. Video kita tuh jadi kualitas videonya tuh akan turun. Seperti yang saya alami dulu itu, saya saat ngonten pertama kali ya bingung juga kenapa setelah saya upload video hasilnya tuh burik, nggak seperti saat saya rekam. Nah, saat saya record video itu kan hasilnya bagus, setelah editing hasilnya bagus, setelah diupload ke YouTube itu kok ini menurun gitu cuy, kayak kita upload di story WA, di IG gitu cuy. Ya ternyata memang sistem YouTube itu begitu cuy, video kita akan mengalami penurunan, maksudnya secara kualitas resolusi itu akan turun cuy. Nah, kalau kita bicara dari sudut pandang itu ya, seolah-olah YouTube ini kan kalau kita mau ngonten itu harus menggunakan kamera yang bagus, DSLR atau yang lain yang mempunyai resolusi yang tinggi, sehingga saat kita upload video itu kualitas video kita itu tetap terjaga cuy, walaupun kena kompresi tapi tetap bagus gitu loh, seolah-olah gitu kan kalau bahasanya YouTube. Kalau kita tangkap, konten kreator harus punya alat-alat yang proper, yang bagus gitu ya, karena kalau direcord dengan HP ya kayak saya ini, HP-nya juga belum terlalu bagus juga, itu akan mengalami kompresi dan kualitas videonya akan semakin menurun. Nah, bisakah video yang kualitasnya menurun ini bisa bersaing dengan kualitas video bagus dari konten-konten kreator lain? Nah gitu cuy, kurang lebihnya seperti itu. Apa pandangan kalian, apa pendapat kalian? Bisa komen-komen di bawah.
Tapi pada kenyataannya, pada realitanya yang terjadi di YouTube itu tidak seperti itu cuy. Banyak video-video yang direkod dengan HP dengan kualitas resolusi yang sangat rendah. Ya, bahkan dulu-dulu itu HP juga belum secanggih sekarang cuy. Itu banyak video yang naik gitu, view-nya gila-gilaan cuy. Nggak harus kita itu mempunyai alat-alat yang bagus, alat-alat yang mahal dulu untuk memulai YouTube gitu cuy. Dan untuk youtuber besar yang lain itu juga banyak sekali yang memulainya dengan menggunakan HP, dan ternyata mereka juga bisa sukses cuy. Jadi kalau kita ada pertanyaan, ya adanya cuman HP, nanti kalau upload video juga hasilnya nggak maksimal secara video karena mengalami kompresi. Itu bukan apa ya, bukan halangan dan juga bukan pembatas untuk membatasi kreativitas kita, karena di zaman canggih ini kita setiap hari megang handphone, dan di handphone kita itu ada platform YouTube yang di situ kita bisa mengekspresikan hobi kita, keinginan kita, dan bisa juga berbagi ilmu. Seperti kalian bisa otomotif, kalian bisa berbagi seputar otomotif. Yang menguasai musik misalnya, kalian bisa berbagi tutorial gitar dan masak dan yang lain. Itu bisa kita kembangkan kreativitas sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya di YouTube ini cuy. Jadi tidak perlu harus menggunakan alat-alat yang proper dulu, itu menurut saya cuy. Karena pada kenyataannya itu banyak video-video yang direkod dari HP itu bisa naik juga. Nah itu kan berarti peluang kita untuk peluang video kita bisa dilihat orang itu juga masih tinggi cuy. Dan sebaliknya ada video-video yang direkod menggunakan kamera-kamera bagus juga enggak semuanya ya, ada yang naik juga dan juga ada yang enggak juga. Itu kan gimana ya coba, bahasanya itu tergantung kreatornya juga, dan ya mungkin algoritma YouTube ya cuy. Saya juga masih pemula, tapi kalau menurut saya nggak harus kita memulai konten itu dengan alat-alat yang mahal. Walaupun saat kita memulai dan gambar yang kalau haters bilang atau orang-orang yang nggak suka sama kalian itu, konten kayak gitu aja dia upload, kurang kerjaan bikin YouTube paling nggak jadi apa-apa. Nah gitu cuy. Ya kalau buat saya ya biasa aja lah sih, kayak pandangan kayak gitu tuh biasa aja, masukin kuping kiri keluarin kuping kanan aja, nggak perlu terlalu difikirkan. Kalau kita mau fokus konten ya udah ngonten aja, bukan masalah bagus dan tidak, tapi ini mengembangkan kreativitas kita di era yang semakin maju, di era yang semakin canggih ini. Di situ ada platform. Kenapa kalau ada platform yang bisa mengekspresikan hobi kita, kenapa kita nggak gunakan sebaik-baiknya dengan hal-hal positif? Kita explore hobi kita, kita bisa tambah teman juga, karena saya juga banyak sekali semenjak membuat konten ini tambah teman lah, teman yang sehobi. Bahkan saya pernah dikasih ya action cam sama sesama konten kreator juga di YouTube. Itu kenalnya juga saat ngonten cuy, saat apa ya, kenal di ini cuy, YouTube. Kita saling komen ya, karena hobinya sama, karena abangnya itu lebih dulu, jadi saya tanya-tanya gitu, dan kebetulan abangnya punya action cam yang udah nggak terpakai dan dikasihkan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih. Itu namanya nama channelnya Masdap Vlog yang berada di Solo kalau nggak salah. Ya seperti itulah cuy, kita memaksimalkan platform YouTube ini sebagai tempat kita membangun kreativitas, bukan sok ngartis dan yang lain cuy. Karena buat apalah ada YouTube, daripada kita menjadi penikmat saja, ya sekali-sekali kita terjun sebagai konten kreator. Walaupun alat yang kita gunakan ya masih dibilang apa adanya lah, tapi itu kan bukan batasan cuy. Dan di zaman sekarang itu orang-orang nge-record saat perjalanan itu ya nggak aneh lah, karena banyak platform seperti TikTok, YouTube, Instagram. Banyak orang yang melakukan recording saat perjalanan, dan itu bukan sesuatu hal yang aneh, itu wajar-wajar aja ya cuy.
Jadi ya kita pede-pede aja. Oke, mungkin konten ini sampai di sini ya cuy. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.